Misteri di hutan larangan. Malam semakin larut ketika Arya menyusuri jalur pendakian yang semakin asing baginya. Ia dan teman-temannya awalnya hanya berniat mendaki Gunung Tunggul, sebuah gunung yang terkenal angker di daerahnya. Namun, hujan deras yang turun membuat mereka terpisah, dan kini Arya tersesat seorang diri di tengah hutan lebat. Suara jangkrik dan burung hantu bersaut-sautan menciptakan simfoni malam yang mencekam. Arya menyalakan senter dari ponselnya, tetapi sinarnya tidak cukup kuat menembus gelapnya hutan. Ia terus berjalan, berharap menemukan jalan setapak yang bisa membawanya kembali ke perkemahan. Tak lama kemudian, ia melihat secerca cahaya dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin ada pendaki lain atau penjaga hutan, pikirnya. Dengan penuh harapan, ia mempercepat langkahnya menuju sumber cahaya itu. Ketika Arya mendekat, ia mendapati sebuah gubuk kayu tua yang terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Namun dari dalamnya terlihat cahaya api unggun yang berkelip-kelip. Dengan hati-hati, Arya mengetuk pintu kayu yang usang itu. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Ia mengeraskan suaranya. Pintu pun terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri seorang kakek tua dengan janggut panjang dan mata tajam yang seperti bisa menembus jiwanya. Ia mengenakan jubah abu-abu yang sudah kusam, dengan tangan yang kurus dan berkeriput. Orang tua itu pun berkata, "Masuklah anak muda, malam terlalu gelap untuk kau habiskan sendirian di luar sana." Suara kakek itu terasa berat dan dalam. Arya ragu sejenak, tetapi dinginnya malam dan lelahnya tubuhnya membuatnya melangkah masuk. Di dalam gubuk itu hanya ada satu dipan kayu, meja kecil dengan lilin yang hampir habis, dan sebuah tungku yang masih menyala. "Terima kasih, Kek. Saya tersesat. Harusnya saya sudah sampai di perkemahan dengan teman-teman saya," jawab Arya. Kakek itu tersenyum samar, lalu menuangkan teh dari teko tanah liat ke dalam cangkir kayu dan memberikannya kepada Arya. "Minumlah dulu. Ini akan menghangatkan tubuhmu," kata kakek tua itu. Arya menerima cangkir itu dengan tangan gemetar dan menyesapnya perlahan. Tehnya hangat dan memiliki aroma rempah yang aneh, tapi menenangkan. Setelah beberapa saat, kakek itu duduk di seberangnya dan menatapnya dengan mata tajam. "Apa kau tahu kau berada di hutan larangan?" tanya kakek itu. Arya terkejut. "Hutan larangan? Maksudnya, Kek?" tanyanya. Kakek itu mendesah panjang. "Hutan ini bukan sekedar hutan biasa. Ada sesuatu yang menjaga tempat ini. Sesuatu yang tidak ingin diganggu manusia," jawab kakek itu. Arya menelan ludah. Udara di dalam gubuk mendadak terasa lebih dingin. "Maksud kakek, sesuatu itu apa?" tanya Arya. Kakek itu pun menatap ke api unggun. "Kau ingin tahu? Baiklah. Dulu ada seorang pendeta tua yang tinggal di gunung ini, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk tak kasat mata. Tapi suatu hari, sekelompok pendaki yang tidak tahu adat merusak tempat-tempat keramat di gunung ini. Mereka mencabut patung-patung batu yang dianggap sakral dan meremehkan larangan-larangan yang sudah ada sejak lama." Kakek itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Pada malam yang sama, badai besar melanda
dan satu persatu pendaki itu menghilang tanpa jejak. Hingga kini, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi beberapa orang yang tersesat di hutan ini sering mendengar bisikan-bisikan aneh atau melihat bayangan yang mengintai dari kegelapan. Jawab kakek tersebut. Arya menggigil. Ia mulai merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Jadi, maksud kakek, saya juga dalam bahaya? Tanya Arya. Kakek itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kau sudah masuk terlalu dalam, nak. Tapi jika kau mengikuti nasihatku, mungkin kau masih bisa keluar dengan selamat. Tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Arya pun bertanya dengan cepat. Kakek itu bangkit dan mengambil kantong kain kecil dari meja. Ia menyerahkannya pada Arya. Ambil ini. Jangan sekali-sekali melihat ke belakang saat kau meninggalkan tempat ini. Apapun yang kau dengar atau kau rasakan, dan jangan bicara dengan siapapun di sepanjang jalan, meskipun kau merasa mengenali suara mereka. Jawab kakek tersebut. Arya menatap kantong kain itu dengan bingung. Apa ini, kek? Tanya Arya. Pelindung. Jangan tanya lebih banyak. Pergilah sekarang sebelum terlambat. Jawab kakek tersebut. Jantung Arya berdegup kencang. Ia merasa ragu, tapi nalurinya mengatakan untuk mengikuti perkataan kakek itu. Dengan cepat, ia berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih, kek. Saya akan mengikuti nasihat kakek. Jawab Arya. Tanpa menunggu lebih lama, Arya keluar dari gubuk dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang samar-samar terlihat. Angin malam bertiup semakin kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Arya membeku. Itu suara Bima, salah satu temannya. Arya, tolong, aku terjebak. Arya menggigit bibir. Ia mengingat pesan kakek itu, bahwa dia jangan berbicara, jangan melihat ke belakang. Tapi ia ragu, suara itu terdengar begitu nyata. Arya, kenapa kau diam saja? Ini aku Bima. Jawab suara itu. Air mata mulai mengenang di mata Arya. Jika itu benar Bima, bagaimana mungkin ia tega mengabaikannya? Tolong aku, Arya. Mereka ada di sini. Jawab suara itu dengan lirih. Arya hampir berbalik, tapi kemudian kantong kain di tangannya mulai bergetar. Ia langsung menggenggamnya erat dan mempercepat langkahnya. Saat ia mulai melaju, suara itu berubah menjadi jeritan memilukan, lalu disusul suara tawa mengerikan. Arya mulai berlari sekuat tenaga. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ia akhirnya melihat cahaya dari perkemahan di kejauhan. Dengan napas tersengal, ia berlari ke arah tenda-tenda dan menemukan teman-temannya sedang duduk di sekitar api unggun. Arya, kau kemana aja? Teriak Dika sahabatnya. Arya terduduk lemas di depan api unggun. Napasnya masih memburu setelah berlari sejauh itu. Teman-temannya mengelilinginya. Wajah mereka tampak cemas. Arya, kamu baik-baik aja? Tanya Dika, sahabatnya yang paling dekat. Arya mengangguk pelan, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Ia menatap wajah teman-temannya satu persatu. Dika, Bima, Reno, dan Siska. Semuanya tampak seperti biasa. Aku tadi tersesat. Lalu ada seorang kakek tua yang membawaku ke gubuknya.
Dia bilang ada sesuatu yang menjaga hutan ini. Aku harus segera pergi katanya. Arya akhirnya berbicara. Teman-temannya saling berpandangan. Reno tertawa kecil. Serius lo Arya? Mungkin kamu cuma halusinasi karena kecapean. Arya menggeleng. Tidak, aku benar-benar melihatnya. Bahkan dia memberiku ini. Arya merogoh saku celananya, ingin menunjukkan kantong kain yang diberikan kakek itu. Tapi kantong itu sudah hilang. Arya terdiam, tangannya gemetar. Ia yakin kantong itu tadi masih ada di genggamannya. Arya, kamu yakin baik-baik aja? Mungkin kamu perlu istirahat sebentar, tanya Siska dengan lembut. Arya menatap mereka satu persatu. Api unggun menyala terang, tapi cahayanya terasa terlalu terang. Wajah teman-temannya terlihat sedikit buram, seolah ada lapisan tipis yang menyelubangi mereka. Dan kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada suara malam, tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin yang berdesir di pepohonan. Semuanya terlalu sunyi. Arya merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melihat ludah dan mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai menyelimutinya. Dia mulai bertanya kepada Dika. Dika, di mana tenda kita? Tanyanya pelan. Dika mengerutkan dahi. Di belakang sana, jawab Dika. Arya berdiri perlahan. Ia menoleh ke belakang dan tidak ada tenda. Tidak ada satupun perlengkapan perkemahan yang tadi ia ingat mereka bawa. Tidak ada sleeping bag, tidak ada ransel, tidak ada jejak kaki di tanah. Hanya ada api unggun dan teman-temannya yang kini menatapnya tanpa ekspresi. Arya mundur selangkah. Kalian bukan teman-temanku. Kalian bukan temanku kan? Arya bertanya. Suaranya bergetar. Dika hanya tersenyum. Arya, kamu kenapa? Kami ini temanmu, jawab Dika. Suaranya terdengar aneh. Bima yang tadi diam saja kini melangkah maju. Kau tidak percaya pada kami, Arya? Jawab Bima. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya terlihat lebih pucat. Arya merasakan lututnya melemas. Jangan mendekat. Apa yang kalian inginkan dariku? Jawab Arya. Siska pun tertawa kecil. Kami ingin kau tetap di sini selamanya, jawab Siska. Dan dalam sekejap semuanya berubah. Api unggun tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan pekat. Udara dingin menerpa wajah Arya, dan suara bisik mulai terdengar dari segala arah. Jangan lari. Tetaplah bersama kami, Arya. Kami sudah lama menunggumu, jawab Siska. Arya berteriak dan berlari sekencang-kencangnya ke arah yang ia yakini sebagai jalan keluar. Tapi setiap kali ia berlari, pohon-pohon di sekelilingnya tampak berubah, seperti berputar dan menyempit, membuatnya berputar di tempat. Dan mereka pun mengikuti Arya. Dika, Bima, Reno, dan Siska. Mereka saling berjalan perlahan. Wajah mereka terus berubah. Mata mereka kini bersinar merah, dan senyum mereka semakin melebar. Arya. Suara mereka bergema berlapis-lapis, seperti berasal dari dunia lain. Arya tersandung dan jatuh ke tanah. Lututnya tergores. Darah merembas ke celananya.
Tapi ia tidak peduli. Ia merangkak mundur, menatap makhluk-makhluk yang kini berdiri di sekelilingnya. Dika pun menunduk dan berbisik kepada Arya. "Kau sudah milik kami." Mendengar hal itu, Arya pun menjadi ketakutan. Arya menutup mata, bersiap menerima apapun yang akan terjadi padanya. Tapi tiba-tiba, bukaan matamu anak muda." Sebuah suara menggema di udara. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti hutan, menyilaukan segala sesuatu di sekelilingnya. Arya membuka mata dan melihat kakek tua itu berdiri di depannya. Ia memegang sebuah tongkat kayu berukir yang memancarkan cahaya putih keperakan. Arya terengah-engah menatap kakek itu dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. "Kek, siapa mereka?" tanya Arya yang masih ketakutan. Kakek itu menatapnya dengan mata tajam. "Mereka adalah roh-roh yang terperangkap di hutan ini. Mereka butuh tubuh baru. Dan tadi, kau hampir menjadi salah satu dari mereka." Mendengar hal itu, Arya merasakan tubuhnya gemetar. "Aku gak mau, Kek. Aku harus keluar dari sini," jawab Arya yang sambil menangis. Kakek itu mengangguk. "Ayo, ikuti aku. Jangan berbicara dan jangan menoleh ke belakang." Arya pun tidak membantah. Ia mengikuti kakek itu melewati jalan setapak yang kini mulai tampak jelas. Dan tiba-tiba Arya mendengar seseorang berbicara. "Arya, jangan pergi. Kami masih butuh teman." Arya menggigit bibirnya, menahan keinginan untuk menoleh. Ia merasa suara itu milik Siska. Tapi tiba-tiba, suara itu kini berubah menjadi suara ibunya. "Arya, nak, bantu ibu, nak. Bantu ibu, nak." Langkahnya terhenti. Bagaimana mungkin ibunya ada di sini? Merasakan hal aneh pada Arya, kakek itu menyentuh bahunya dengan lembut. "Jangan dengarkan. Itu bukan ibumu." Arya pun memejamkan mata, menguatkan tekadnya, dan melanjutkan langkahnya. Beberapa saat kemudian, mereka melewati gerbang hutan. Begitu mereka keluar, udara terasa lebih dingin dan suara burung kembali terdengar. Arya jatuh terduduk menatap kakek itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kek. Tanpa kakek, aku pasti sudah," jawab Arya. Ia hanya terdiam. Dan kakek itu menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Dan di tanah tempat kakek itu berdiri tadi, hanya tersisa batu benda, kantong kain yang sebelumnya hilang dari saku Arya. Dan dengan tangan gemetar, Arya mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya hanya ada segenggam tanah hitam dan selai rambut putih panjang. Arya menatapnya dengan ngeri, sebelum akhirnya berdiri dan berlari secepat mungkin ke arah jalan utama. Arya berlari tanpa henti, napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya masih berdebar kencang setelah kejadian mengerikan di dalam hutan. Cahaya bulan yang menembus pepohonan menjadi satu-satunya penerangnya saat ini. Suara malam yang sempat menghilang kini kembali terdengar. Jangkrik bernyanyi, angin berdesir di antara pepohonan, dan jauh di kejauhan terdengar suara seseorang memanggil namanya. "Arya, di mana kau?" Arya terhuyung. Itu suara Dika.
Matanya membulat, berharap ini bukan jebakan seperti sebelumnya. Dengan sisa tenaganya ia berteriak, "Dika, aku di sini," jawab Arya sambil tersengal-sengal. Beberapa detik kemudian, dari balik pepohonan muncul Dika, Reno, Bima, dan Siska. Mereka tampak lelah dan panik begitu melihat Arya. Siska langsung berlari dan memeluknya. "Ya Tuhan, Arya, kemana saja kau? Kami sudah mencarimu berjam-jam," seru Siska. Ia menangis sejadi-jadinya. Arya masih terengah-engah. Matanya tak percaya melihat mereka tampak nyata dan normal. Aku juga mencari kalian. Aku tersesat. Arya memandang mereka satu persatu. Ia ragu, tak tahu harus mulai dari mana. Haruskah ia menceritakan tentang makhluk-makhluk menyeramkan itu, tentang kakek misterius yang menyelamatkannya? Reno menepuk bahunya dengan ekspresi bingung. "Gila bro, kami kehilangan jejakmu sejak sore tadi. Tiba-tiba kau hilang gitu aja. Kemana aja lo?" Arya mengerutkan kening. "Tunggu, sore tadi?" tanya Arya. Bima mengangguk. "Iya, kami pikir kau cuma pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Tapi setelah setengah jam kau gak balik-balik. Kami mulai panik dan mencarimu kemana-mana," jawab Bima. "Setengah jam?" Arya bergumam pelan. Tapi baginya, seolah-olah dia sudah terjebak di dalam hutan selama semalaman. Dika memperhatikan ekspresi kebingungan Arya. "Kau baik-baik aja kan? Kau kelihatan pucat banget," tanya Dika. Arya menatap mereka, lalu menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Aku merasa sudah tersesat semalaman. Aku bertemu seorang kakek tua, dan dia bilang..." "Kakek tua?" Siska memotong dengan mata membulat. "Kau bertemu orang lain di hutan ini?" tanya Siska. Arya mengangguk. "Iya, dia yang membawaku ke gubuknya dan bilang kalau ada sesuatu yang menjaga hutan ini. Dia bilang aku harus segera keluar sebelum terlambat. Lalu semuanya mulai berubah. Aku bertemu kalian, tapi..." Arya terdiam, merasa sulit untuk menjelaskan hal yang bahkan sulit ia percaya. Bima dan Reno saling berpandangan, sementara Siska tampak semakin cemas. Dika yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Arya, kita ada di sini sejak sore tadi. Kita sudah memutari hutan berkali-kali mencarimu. Tidak ada gubuk, tidak ada kakek tua," jawab Dika. Arya merasakan dadanya sesak. "Tidak mungkin. Aku yakin aku bertemu dengannya. Dia bahkan memberiku sesuatu," jawab Arya. Ia merogoh saku celananya, ingin menunjukkan kantong kain itu. Dan kali ini, kantong itu masih ada di sana. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkannya dan menunjukkan kepada teman-temannya. Ini kantong yang dia berikan padaku." Dika mengambil kantong itu dan membukanya. Wajah Dika seketika berubah pucat. Ia menutup kantong itu dengan cepat dan menatap Arya dengan ekspresi serius. "Arya, kita harus keluar dari sini sekarang," jawab Dika. Mereka pun bergegas kembali ke lokasi perkemahan. Api unggun masih menyala dan tenda mereka tetap utuh seperti sebelumnya. Arya merasa seolah-olah ia baru kembali dari dimensi lain. Ia duduk di dekat api unggun, mencoba mengatur nafas. Siska pun duduk di sampingnya. "Arya, apa yang sebenarnya kau alami?" tanya Siska penasaran.
Arya menatap teman-temannya, lalu mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia tiba-tiba merasa hutan berubah, bertemu kakek misterius, bertemu teman-temannya yang ternyata makhluk halus, hingga akhirnya dia diselamatkan. Semua mendengarkan dengan serius. Setelah Arya selesai, Reno menghela nafas panjang. Gila, kalau yang kau bilang itu benar, berarti kita hampir kehilanganmu, tanya Reno. Bima pun menelan ludah. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kau bisa terpisah dari kita begitu saja? Tanya Bima yang masih penasaran. Dika menatap api unggun dengan tatapan berpikir. Ada satu kemungkinan. Semua menoleh ke arahnya. Dika pun melanjutkan. Kita tahu, hutan ini terkenal dengan mitosnya kan? Salah satu cerita yang kudengar dari penduduk lokal adalah jika seseorang tersesat dan merasa segalanya berubah, berarti dia telah masuk ke dimensi lain dari hutan ini. Jawab Dika. Arya merinding. Dimensi lain? Tanya Arya. Dika mengangguk. Bukan secara harfiah dunia lain, tapi seolah-olah hutan ini punya lapisan yang hanya bisa dimasuki oleh orang tertentu. Dan begitu seseorang masuk ke dalamnya, mereka sulit keluar kecuali ada seseorang yang menolong mereka. Siska menutup mulutnya dengan ngeri. Jadi, maksudmu Arya sudah masuk ke perangkap hutan ini? Tanya Siska. Dika mengangguk lagi. Kemungkinan besar iya. Mereka semua terdiam. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam, meskipun mereka telah berkumpul kembali. Kalau begitu, kakek yang Arya temui itu siapa? Tanya Reno. Arya menatap kantong kain di tangannya. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa dia bukan manusia biasa. Dika mendesah. Yang jelas, dia menyelamatkanmu. Mungkin dia penjaga hutan ini, atau roh baik yang tidak ingin kita celaka. Jawab Dika. Bima berdiri dan merenggangkan tubuhnya. Oke, aku rasa cukup sudah petualangan mistis kita untuk malam ini. Besok pagi, kita harus pulang. Dan yang lain pun mengangguk setuju. Malam itu mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Arya berbaring di dalam tendanya, masih memikirkan semua yang terjadi. Ia mencoba mengingat dengan jelas. Keesokan harinya, mereka pun cepat-cepat pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan pengalaman kali ini menjadi pengalaman yang mistis bagi mereka.